Di sini nanti di waktu istirahat kita ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Silakan bapak-bapak yang mau bertanya, jangan segan-segan, jangan sungkan. Artinya pertanyaan kita semua. Siapapun yang bertanya itu pertanyaan kita semua, agar kita bisa mendengarkan jawabannya nanti dari Bapak Pembina. Kepada saudara-saudara, saya sangat berterima kasih. Artinya pada malam hari ini bisa kumpul kembali. Saya juga terima kasih juga kepada Bapak yang baru yang dibawa oleh Bapak Kasono, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak terus bisa mengaji di sini. Artinya Allah telah memberikan umur panjang kepada Bapak, rezeki yang berlimpah. Terus sehat terus Bapak, ya Pak ya. Nah, untuk itu di sini kepada Bapak Pembina kita dipersilahkan dengan hormat apa nantinya yang akan dibahas nanti, apa yang akan dijelaskan. Untuk kepada Bapak Pembina kami persilahkan dengan hormat. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baiklah, kita persiapkan saudara berpikir kita untuk sama-sama menanggapi tentang pembahasan Al-Quran dan hidup Islam. Judul pada malam ini akan saya sampaikan sejarah Tanjil Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran. Tahunnya dalam sejarah disebutkan Tanjil Quran tahun 611 Masehi. Sekarang 2025. Berarti sudah 1414 tahun lamanya dari mulai Tanjil Al-Quran. Istilah Tanjil Quran, turun Quran itu sama dengan Maulid Nabi. Sebenarnya Maulid Nabi itu turunnya Al-Quran. Karena di saat turun Quran, maka lahirlah seorang Nabi, seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mempelajari Maulid Nabi, bukan Maulid Muhammad bin Abdullah. Kalau lahir Muhammad bin Abdullah, baik nama Muhammad, bapaknya Abdullah, itu tanggal 12 Maulid Rabiul Awal. Jadi nama itu nggak ada di Islam Maulid, namanya Rabiul Awal. Di dalam Islam itu bulan ke-1 Muharram, kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi Awal, Jumadi Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, umat Islam sekarang itu sebenarnya memperingati Maulid salah. Maulid Nabi itu 17 Ramadan turunnya Al-Quran berbarengan dengan lahirnya seorang Nabi. Karena Quran perlu seorang Nabi yang ditugaskan oleh Allah. Nabi itu untuk surat An-Nahl 44, wa anzalna ila dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami telah menurunkan dzikra, Al-Quran itu zikir. Menurunkan zikir itulah Al-Quran.
Wa anjalna ilaika litubayyina, supaya engkau Muhammad, li itu khusus, supaya engkau Muhammad menjelaskan Quran itu kepada manusia. Ma nuzila ilaihim, sesuai dengan yang Allah ajarkan kepadamu. Nah, jadi lahir seorang nabi, turun Quran. Kita lihat dulu tantangan yang dihadapi. Jadi Quran turun menghadapi tantangan yang harus dijawab oleh Al-Quran. Tantangannya itu, zaman itu di abad ke-7 tahun 611 Masih, jahiliyah. Jahiliyah. Kalau menurut bahasa, jahiliyah itu orang-orang bodoh, kan? Menurut bahasa. Tapi kalau dilihat dari segi makna, zaman jahiliyah bukan orang-orang bodoh, orang-orang pinter kebelingan. Orang-orang pinter tapi tidak mau menerima Al-Quran, ajaran ilmu Allah yang bakal menyelamatkan dirinya, yang bakal mendamaikan, mensejahterakan, membahagiakan dirinya. Dia nggak mau. Pinter tapi kebelingan. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal, kita tahu semua sejarah. Biang kafir, biang kerok, itu Abu Jahal. Abu Jahal itu kalau bahasanya, bahasa Arab, bapak bodoh. Bapak yang bodoh, itu gelar yang Nabi berikan. Jabatan yang dia punyai, Abul Hakam. Abul Hakam. Abul Hakam itu jaksa agung, bapak hakim di departemen kerajaan Abu Sufyan. Seorang jaksa agung yang menuntut atau menghakimi segala tindakan-tindakan manusia dalam kerajaan Abu Sufyan. Itulah Abul Hakam. Di saat Nabi menyodorkan tawaran alternatif, kalau mau menetapkan suatu hukum untuk kehidupan manusia agar merasa adil, damai, sejahtera, pakailah Al-Quran. Dia tolak mentah-mentah. Lebih mau falsafah, paham buatan manusia daripada Al-Quran. Maka Nabi memberikan gelar kepada Abul Hakam, dia adalah Abu Jahal. Kalau bahasa kita, biang kerok, Abu Jahal itu bapak pinter kebelingan. Pinter tapi bodoh. Gitu. Nah, zaman jahiliyah, tantangan secara umum di dunia, umum, gambaran umum di dunia, 3 bentuk Romawi, kerajaan Romawi. Dia mendirikan satu sistem kerajaan, pelaturan hidup dalam sosial ekonomi, hubungan manusia dan manusia, diletakkan satu sistem liberal, liberalisme, paham kebebasan bersaing. Siapa yang kuat, dialah yang menentukan keadaan. Dalam ekonomi, kapitalis feodalis. Dalam politik, siapa yang kuat, memiliki kekuatan, dialah yang menentukan. Itulah liberal. Di belahan Persia, kalau sekarang Iran, Persia, lawan dari liberal, komunis. Paham class society, sama rata sama rasa. Dilikuidasi aturan hidup tadi, komunis. Di tempat kelahiran Nabi, Jazirah Arab, Rasul Qabail, Rasul Qabail, paham kesukuan. Dia hidup mengikuti suku. Ya, sehingga terjadilah peperangan antar suku.
waktu Muhammad bin Abdullah belum jadi nabi, masih anak-anak, sering perang di pinggir Masjidil Haram itu perang. Karena pengaruh perebutan kehormatan untuk menguasai kunci Ka'bah, kunci Masjidil Haram. Nah, pertarungan Banu Hasyim, Banu Umayyah terus ya. Romawi dan Persia. Dalam Quran sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Setiap tahun berperang. Kadang kalah dia Romawi, kadang kalah Persia, terus bergantian. Jazirah Arab paham kesukuan. Yang menguasai Makkah waktu itu adalah Abu Sufyan, orang Banu Umayyah. Nah, jadi dalam pertarungan inilah Al-Quran menyebutnya, surat Ali Imran ayat 103, wazkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da. Ingat oleh kalian, sebelum Al-Quran turun, umat manusia di dunia dalam keadaan pertarungan hidup, bermusuhan, pertarungan politik, pertarungan berpikir, pertarungan ekonomi, pertarungan kekuasaan. Sehingga di akhir ayat 103 itu wa kuntum ala safa hufratin minan nar. Mereka manusia-manusia itu sudah berada di bibir jurang neraka kehancuran. Tapi dengan Al-Qur'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmatihi ikhwana. Kemudian datang Quran, bagi orang yang mau menerima Quran disatukannya pikiran dengan Quran. Pas batum, kemudian bersahabat, saling mencintai, saling menyayangi, hidup bersaudara. Nah, perubahannya. Jadi tantangan yang dihadapi jahiliyah dari segi akidah dalam jahiliyah ini, dari segi akidah di Jazirah Arab di sini sudah Muslim. Muhammad bin Abdullah belum jadi nabi. Tapi di Jazirah Arab yang namanya Abu Jahal itu Muslim. Muslimnya Albana. Hanya mau mengikuti falsafah tradisi nenek moyang. Quran nggak mau. Makanya Islam itu bukan dari Nabi Muhammad, udah dari zaman Nabi Adam. Tradisi haji, Nabi Muhammad masih anak-anak. Musim haji ramai dari mana-mana datang. Pasar Ukad dalam sejarah. Kita lihatlah Muhammad lahir, eyangnya Abdul Muthalib mengakikahkan. Kan sudah sunnah Rasul sebelumnya. Sambil berdoa dia, mudah-mudahan cucuku ini menjadi anak yang berkah di bumi, berkah di langit, diberikan nama Muhammad, kuberikan nama Muhammad, dibawanya tawaf di Masjidil Haram di Ka'bah. Jadi di saat umur 25 tahun Muhammad bin Abdullah, Muhammad sedang kuliah dagang di Siti Khadijah, umur 25 tahun, belum jadi nabi itu. Dilamar oleh Siti Khadijah, kemudian Abu Thalib melamar kepada Siti Khadijah, dinikahkan. Dalam sejarah khutbahnya bagaimana khutbah nikahnya? Sama dengan sekarang yang Tuan Kadi baca. Dinikahkan bacaannya, khutbah Tuan Kadinya, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, nikah. Seperti kita sekarang. Sholat Masjidil Haram masih penuh. Tapi sholatnya sudah berubah kepada menyembah dewa, sembahyang. Ekonomi dalam penjajahan Romawi, Persia, pertarungan. Ngomong la ilaha illallah, tapi bukan ajaran Allah. Lata ujian. Ngomong baca bismillah, tapi bukan untuk melaksanakan ajaran Allah. Ngomong alhamdulillah. Kalau kita bandingkan apa bedanya dengan orang sekarang? Astagfirullah,
Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillah. Mau nggak Quran? Negara Indonesia itu Maulid diperingati, Nuzul Quran diperingati. Mau nggak Quran? Nggak mau. Untuk melaksanakan sistem sosial ekonomi, Quran nggak mau. Dirubah, digeser ke suara, ke nyanyi. Musabahoh dipertandingkan nyanyiannya. Isinya, cobalah kalau penjabat itu dilantik, di belakang kepalanya gini, presiden, wakil presiden, gubernur semua simpen Quran. Bukan Qurannya isinya di otak, Qurannya itu dilantik, ya kan? Nah, jadi sudah berubah. Nah, Muhammad di usia 25 tahun nikah dengan Sri Khadijah. Menjelang usia 40, Muhammad Quran menyebutnya, Muhammad itu dolan. Kedua ya, berdua walaili desa jama wadah karobu wa maqala wa lal akhiratu khairul lak min al-ula. Apa artinya? Hah? Alam yajid kayak timpa wa wajadaka bolang. Dolan itu bukan sesat, bingung. Bingung. Kenapa bingung? Karena dia punya gelar Al-Amin. Dari mana dapat gelar Al-Amin? Muhammad. Di saat terjadi banjir besar, batu hitam Ka'bah bergeser. Seluruh kabilah bertarung mau memindahkan Ka'bah. Hak aku, kata Abu Sufyan. Enggak, kata Abu Hasim. Aku. Banu Ja'ah hampir perang. Jadi berundinglah kepala-kepala kabilah. Sekarang angkatlah seorang hakim. Siapa hakimnya? Yang pertama masuk Masjidil Haram. Muhammad bin Abdullah yang paling pertama masuk Masjidil Haram waktu subuh. Mau ngapain? Mau sholat subuh. Belum jadi nabi itu. Dia pagi-pagi ke Masjidil Haram. Jadi karena Muhammad bin Abdullah pertama masuk Masjidil Haram, maka seluruh ketua kabilah memilih Muhammad untuk jadi hakim. Kemudian dihamparkannya sorban. Sorbannya macam kain saya gini. Kemudian seluruh kabilah suruh ngangkat, pegang kainnya semua. Mengangkat batu hitam dulu Hajar Aswad. Kemudian oleh Muhammad bin Abdullah diletakkannya di tempat asal. Seluruh kabilah puas. Memang seorang hakim yang adil, yang tidak mendiskriminasi. Di sebelah itu artinya sebagian diangkat, sebagian tidak. Ini sama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama merendah untuk sama-sama mengangkat batu mulia itu. Sehingga gelarnya Muhammad Al-Amin. Muhammad orang yang bisa dipercaya. Gelar bangsa Arab. Kemudian karena gelar Al-Amin inilah, melihat dunia yang seperti ini bertarung, berselisih, timbul bingung. Yang mana cara mendamaikannya? Gak bisa tidur, bingung. Di usia 36 tahun lebih, menyendiri akhirnya ke Gua Hiro. Ke Gua Hiro. Di Gua Hiro, tempat yang bebas, merdeka dari pengaruh lingkungan. 3 bulan sekali pulang, diantar makan dalam sejarah oleh pembantunya. 3 bulan pulang terus merenung, mencari jawaban, jalan keluar, petunjuk agar bisa manusia ini damai kembali bersatu. Dengan cara apa? Dia ngomong Allahu Akbar, tapi otaknya pecah belah. Dia ngomong la ilaha illallah, tapi pikiran gak bersatu. Dia ngomong bismillah, tapi tindakannya nggak saling menyelamatkan. Bingung. Nah, tepat tanggal 17 Ramadan, malam Senin 17 Ramadan, sedang merenung, mencari petunjuk, datanglah Jibril. Kan? Wahyu pertama turun. Muhammad, Iqra.
Kalau memang kau punya keinginan menyatukan manusia di dunia, coba bacakan konsepnya. Coba bacakan. Apa kata jawaban Muhammad bin Abu Talib? Mana bikor? Saya tidak bisa. Saya tidak tahu apa-apa. Petunjuk itu tidak ada dalam diri saya. 3 kali Iqra, dipeluk oleh Jibril, kemudian disuruh baca lagi, tidak bisa, gemetar. Nah, yang ketiga kalinya barulah Iqra, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, 5 ayat. Turunlah Tanjil Quran 5 ayat. Surat Al-Alaq. Gemetar, kedinginan. Muhammad Abdullah pulang ke rumah. Yang selama ini damba, datanglah petunjuk landasan ideal. Bagaimana dia? Asalnya dolan ini tafsirannya Quran surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ma al kitab. Asalnya bingung, tidak tahu konsep hidup mempersatukan manusia. Ma al iman, bingung bagaimana membangun sikap kepribadian manusia, membangun iman. Turun Quran, dikasih petunjuk oleh Allah, dan berubahlah dari dolan menjadi fahada. Jadi perubahan maulid Nabi tadi dari dolan kepada fahada, dari bingung kepada punya petunjuk. Nah, jadi Iqra bismi rabbi itu perintah. Wahyu pertama turun Iqra. Kalau mau memperbaiki manusia di dunia, mulai perbaiki dengan sikap bismillah Rahmanirrahim, dan mulai dengan ikatan janji syahadat. Perintah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nyatakan sikapmu untuk hidup atas nama Allah yang telah mengajarkan ilmu kepada manusia seasas dengan kejadian alam semesta. Manusia jadi khalifah, mulai hidup bismillah syahadat. Kalau mau manusia ini memperbaiki manusia lagi, mulailah oleh bismillah dan syahadat. Sekarang bismillah dan syahadat sudah berubah seperti jahiliyah lagi. Bismillahnya hafal semua, tapi sikap sebagai kepribadian bismillah. Sikap perjanjian syahadat. Syahadatnya sekarang sudah jadi burung beo, ngucap bisa tapi nggak ngerti. Kemudian bismillahnya sama. Jadi kalau kita lihat, kenapa harus bismillah? Satu, manusia di dunia ini, manusia sama dengan wakil Allah. Disebut oleh Qurannya Khalifatullah fil ardi. Jadi kita di program Allah dihidupkan di bumi sebagai wakil Allah di bumi untuk mengurus alam ini agar makmur, jangan terjadi bencana, memelihara alam, untuk hidup dengan sesama kita. Islam, apa itu Islam? Hidup saling menyelamatkan, saling mendamaikan, saling mensejahterakan. Itu dari Allahnya. Jadi bismillah wakil Allah, harus jadi wakil Allah. Makanya bismillah itu ismun itu
nama Bismillah, nama Allah. Bismillah, kalau dalam tata bahasanya disebut huruf ilsok, huruf sambung kepada nama Allah. Memiliki arti multi tafsir. Bisa tergantung kalimat selanjutnya. Bi itu manusia kepada nama Allah. Jadi tepatnya bi Allah. Atas. Bismillah, nama Allah. Jadi bismillah itu atas nama Allah. Aku berbuat. Itu bismillah itu. Jadi bi itu bukan Kalau dengan. Seperti orang sekarang matikan dengan nama Allah. Itu menyertakan Allah. Tapi kalau atas nama Allah, kita yang harus berbuat menjadi wakil Allah. Siapa dia Allah? Ar-Rahman. Kalimat Ar-Rahman tema di Quran. Bukan menurut kita. Surat Ar-Rahman ayat 1-2. Ar-Rahman alam Al-Quran. Allah Ar-Rahman alam Al-Quran. Dia mengajarkan Quran. Walakul insan diciptakan manusia sebagai makhluk pelaksana Quran. Jadi atas nama Allah aku berbuat yang telah mengajarkan ilmunya Al-Quran. Untuk apa Quran? Ruham au bainahum ar-rahim. Untuk hidup saling menghapus kasih sayang. Itu bismillah. Jadi kalau diartikan seperti Abah Anang tadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, Allah mah udah nggak usah dikatakan lagi. Dia memang Maha Pengasih Penyayang. Mau kafir, mau matahari, silahkan pakai. Mau nanam tumbuh-tumbuhan, tumbuh. Mau kafir, munafik, musyrik, durhaka, tetap tumbuh. Miara kambing beranak, miara lembu beranak. Orang kafir pun bagus-bagus pun padinya. Tanam padi tumbuh. Saking kasih sayang Allah tadi. Tapi yang manusia mengucapkan bismillah, bukan Allah yang kasih sayang. Kita yang harus hidup saling menghambur kasih sayang. Yang baca bismillah itu orang mukmin sebagai wakil Allah, mau hidup dengan sesamanya itu kasih sayang. Bukan bertarung, bukan berebut bumi, bukan saling mencelakakan, bukan saling menghancurkan. Nah, jadi kalimat bismillah menurut Quran tadi, yang tadinya tadi atas nama Allah, makanya tafsiran bismillah dari perbuatan menurut hawa nafsu kita, sekarang beralih dilipidasi menjadi menurut Allah, atas nama Allah. Macam tadi Ijun itu ketemu dompet ada duit 2 juta. Kalau menurut Ijun, aku pakai jajan, nggak tahu, siapa yang tahu, aku nggak ada duitnya. Menurut hawa nafsunya. Tapi pakai bismillah, atas nama Allah aku berbuat. Dicubit kita sakit. Bagaimana kalau kita yang hilang? Oh, atas nama Allah untuk hidup kasih sayang. Dia kasihkan lagi. Dia antarkan kepada yang punyanya. Pakai bismillah. Coba kalau pakai menurut hawa nafsu, duit siapa yang nggak mau? Ya kan? Jangankan ketemu di jalan, di dalam rumah kamar orang diambil. Kalau menurut hawa nafsu. Nah, jadi manusia yang pakai bismillah dari berbuat menurut ide hawa nafsunya, rasanya enak dan tidak enak menurut dirinya, berubah menjadi menurut Allah. Di mana Allah adanya? Di Ar-Rahman, di Quran. Wujudnya apa? Kasih sayang. Kita akan menjadi manusia yang saling menyayangi seluruh makhluk Allah di bumi ini untuk hidup kasih sayang. Itu yang dibuktikan oleh Nabi dulu di Madinah. Sehingga masyarakat Madinatul Munawwarah itu, Quran surat Al-Fatih 29 kalau kita pelajari bagaimana model kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat. Kita lihat Qurannya Al-Fatih 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufari ruhamau bainahum. Muhammad Rasul Allah contoh melaksanakan Al-Quran. Asyidda walal kufar, tidak pernah mengenal kompromi dengan sikap-sikap kekufuran. Tegas.
Ruha mau bainahum, tapi dengan sama orang beriman, para sahabatnya saling menghambur kasih sayang. Tarohum ruk'an sujada. Bisa kalian lihat. Mereka berdiri sama tinggi, duduk sama merendah, semuanya menuntut kehidupan agung menurut ajaran Allah. Sama-sama menuntut kehidupan agung. Terlihat tanda ada ketundukan. Bukan nampak di sini hitam-hitam, bukan ya. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Orang sekarang digosok-gosok supaya hitam, bukan. Nampak ketaatan seseorang terhadap ajaran. Ketaatan. Misalnya, nampak taat pengajian datang, ngaji datang, waktu infak datang hadir, waktu bersaudara hadir, nampak dia mukanya ketaatan. Itu maknanya. Kebanyakan muslim sekarang simahum fi wujuhihim, ada tanda di dalam wajah mereka, digosok ke lantai. Tam di sini katanya banyak sujud. Bukan. Orang yang hidupnya taat Quran akan nampak, kelihatan dia. Makanya orang sholat, saudaranya, kawannya merasakan lezatnya dia sholat, manisnya dirinya. Tetangganya akan merasakan bagaimana lezatnya orang yang taat kepada Allah. Kalau suami, istrinya akan merasakan bagaimana manisnya suami. Kalau istrinya sholat, bagaimana suaminya, anaknya merasakan. Kenapa? Karena taat kepada Allah, bukan menurut hawa nafsunya lagi. Kalau kita punya majikan kerja, orang sholat dan taat kepada Allah, enak kerja. Kalau kita nyuruh kerja kepada taat kepada Allah, enak nyuruhnya. Jumpa di jalan, jumpa di mana saja. Fi wujuhim min asari sujud, dzalika masalhum fit Taurat wa masalhum fil Injil. Yang demikian itulah orang beriman dulu. Taurat menurut sunnah Nabi Musa, itu juga. Injil menurut sunnah Nabi Isa, dan Quran sekarang ini sama. Kajar in akhirnya sama, seperti tanaman sebutir biji yang ditanam. Muhammad itu ditanam, kemudian tumbuh, melahirkan tunas, kemudian meranting, akhirnya bercabang, tegak menjulang di atas batang yang besar dengan akar tunggang ke bumi dan mendatangkan buah yang mengherankan orang-orang kafir dan mengherankan penanamnya. Lahirlah Madinatul Munawwarah. Jadi 23 tahun diperjuangkan oleh Nabi. Romawi Persia bertekuk lutut, Abu Sufyan bertekuk lutut, menyatakan keislaman, bahwa di bumi ini ada Islam. Daja'a nasrullahi wal fath. Kalau Allah sudah membukakan dengan ajarannya tadi kemenangan. Wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terbukalah, maka bergerombol manusia-manusia masuk di Islam. 2/3 bumi menjadi jamaah Islam, hidup berdiri sama tinggi, duduk sama dia. Di Madinah nggak terdengar lagi cerita-cerita manusia lemah, hidup tegak di. Agar tepat tanggal lahir 12 Rabiul Awal, setelah Haji Wada, Muhammad Rasulullah berpidato di Arafah. Taraktu fikum amrayni ma intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Siapa yang memegang teguh terhadap kedua-duanya tidak akan sesat dan salah jalan. Itulah Al-Quran, kitab Allah dan sunnah Rasul. Ya. Pesan-pesan Nabi waktu udah khutbah terakhir itu, Satab tarik wala ummati ila salasina wasabina firqah kulluhum finnar illahum min ahli sunnah wal jamaah. Aku khawatir umatku akan menjadi 73 golongan dan semua ahli neraka kecuali 1, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian sahabat bertanya, man hum bin ahli sunnah wal jamaah ya Rasulullah? Yang bagaimana yang selamat dengan ahli sunnah wal jamaah ya Rasulullah? Ma'ana washabi, seperti aku dan kalian pada hari ini, yang hidup diatur oleh Quran. Tiap hari malam belajar Quran dan hidup dalam jamaah untuk hidup saling kasih sayang. Itulah sunnah wal jamaah. Pelajarannya Quran, hidupnya dalam jamaah kasih sayang. Nah, sekarang orang semua ngaku, tapi pelajarannya nggak mau Quran, hidupnya bertaruh. Bukan sunnah wal jamaah. Jadi 23 tahun, 3 bulan setelah Haji Wada meninggal Nabi.
meninggal. Kemudian begitu meninggal, Umar nyambut pedang. Siapa yang menyebutkan Muhammad meninggal dunia, aku jawab lehernya dengan pedang. Abu Bakar mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qabli rasul, apa imata aku dan qalatum ala aqabikum, mama yang qalim ala akibai fala yaduru wa saya. Muhammad seorang rasul, dulu juga banyak rasul. Badannya semua meninggal dunia, tapi rasulnya tidak. Fisiknya pasti mati. Apakah engkau dengan kematian Muhammad akan kembali menjadi kafir? Langsung nangis Umar. Hanya lupa satu ayat. Saya hampir terjadi kerusuhan. Jadi lupa satu ayat. Sahabat bertengkar. Hanya lupa satu ayat. Jadi kalau umat Islam sekarang lupa ribuan ayat, 6.236 ayat, lupa apa hidupnya semua bertarung aja tiap hari bertengkar. Nah, ya kan? Ini baru lupa satu ayat. Untuk Abu Bakar masih ingat, diingatan. Hei anak Khattab, kamu lupa ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rasul. Nah, apa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum? Kalau Muhammad ini mati, dulu pun Rasul mati. Baru sadar. Jadi Muhammad Rasul meninggal dunia, tapi sunnahnya sampai pada hari ini tidak meninggal. Tetapi